Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Di era Presiden Joko Widodo, Jokowi, perhatian terhadap atlet berprestasi bisa dibilang luar biasa. Selain jumlah bonus dari pemerintah pusat yang cukup besar, juga ada tawaran menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi peraih emas mulai level SEA Games ke atas. Hal ini berbeda dengan yang dialami atlet pendahulunya. Tidak sedikit mantan atlet yang dulu berprestasi pada masa jayanya, kini di masa tuanya hidup serba kekurangan. Salah satunya adalah mantan petinju Pino Bahari. Pemilik nama lengkap Pino Jefta Udayana Bahari tercatat sebagai satu-satunya petinju amatir Indonesia yang meraih medali emas di ajang Asian Games 1990 Beijing kelas middleweight atau menengah 75 kg. Putra pelatih tinju Daniel Bahari itu menjadi salah satu petinju idola di era kemasannya. Dalam setiap penampilan, Pino, panggilan akrabnya, terlihat sangat garang dalam melepaskan pukulan. Sejak bel berbunyi, dia selalu memaksa lawan bertarung dalam jarak pendek dan siap melayani adu pukulan. Kegarangan Pino di atas ring sudah tidak terlihat lagi. Dia terlihat sangat sopan. Perubahan itu terjadi akibat kerasnya kehidupan yang harus dijalani Pino Bahari setelah pandemi COVID-19 melanda. Pino yang kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan hanya mengandalkan profesi sebagai pelatih di sasana miliknya, Cakti Bali, harus banting setir. Dia menekuni profesi pengemudi taksi online. Bisnis sasana tinju sepi setelah pandemi COVID-19. Penghasilan dari melatih tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena Bali daerah wisata, jadi pekerjaan yang cepat didapat jadi driver mobil online, kata ayah dua anak ini dalam keterangan tertulis yang diterima Republika. Ketika Republika mengonfirmasi secara langsung via telepon, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023, Pino membenarkan bahwa saat ini ia memang masih terdaftar sebagai pengemudi taksi online. Saat ini masih jadi driver online dan berusaha mencari kerjaan. Awalnya memang agak gengsi menjalani profesi ini. Namun, karena tuntutan ekonomi, rasa itu saya singkirkan. Saat tampil di atas ring, Pino boleh bangga selalu dielu-elukan pencinta tinju Indonesia. Namun, kebanggaan itu pupus sudah. Dulu, saya boleh bangga sebagai petinju yang sukses meraih emas Asian Games dan menembus Olimpiade. Kini, kebanggaan itu harus dikesampingkan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Pino, terkadang ada beberapa penumpangnya yang masih mengenali dirinya sebagai mantan atlet tinju. Masih ada beberapa penumpang yang mengenali saya. Mereka mengaku kaget dengan profesi saya ini. Pino berharap perhatian pemerintah yang sudah bagus bagi atlet saat ini, juga perlu adanya perhatian terhadap mantan atlet yang dulu pernah mengharumkan nama bangsa. Kalau sekarang, atlet enak, bonus besar, juga tawaran PNS, masa depan jelas. Dahulu tidak ada. Bonus biasanya hanya janji saja realisasinya, tidak seperti yang diucapkan. Pengalaman sebagai driver online mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dan bersabar menghadapi berbagai macam karakter penumpangnya dan persaingan hidup di jalanan. Pino menyadari akan sulit bagi dirinya untuk mendapatkan tawaran kerja sebagai PNS karena usianya sudah menginjak 51 tahun. Tidak pernah ada juga tawaran dari dulu, ujarnya. Pino yang selama ini tinggal bersama mertua mengaku memulai profesi sebagai driver taksi online dengan mobil pinjaman dari saudaranya sejak November tahun 2022. Penghasilan per hari Rp100.000 hingga Rp300.000 itulah untuk biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya sekolah kedua anaknya. Untung mobil itu dapat pinjaman dari saudara tanpa dipungut setoran. Jadi, saya bisa memanfaatkan penghasilan tersebut dengan maksimal. Sekarang anak pertama sudah lulus SMA dan ingin kuliah, sedangkan anak kedua masih kelas 3 SD dan juga butuh biaya. Bingung juga, keluh Pino Bahari, meski disibukkan dengan pekerjaan rutin itu, Pino masih menyempatkan diri melatih tinju bagi anak-anak tanpa memungut bayaran.
Saya masih bisa melatih anak-anak bertinju berkat kebaikan Nemo Bahari yang menjadi pendeta dengan memberikan tempat di gereja yang dikelolanya, kata Pino yang ingin sekali punya mobil sendiri sehingga tidak meminjam lagi. Usai menjadi petinju amatir, Pino pernah menjadi penata tanding, matchmaker internasional dan juga promotor tinju profesional di salah satu stasiun televisi nasional mengikuti jejak ayahnya. Ketika disinggung masalah rumah di Desa Peguyangan, Denpasar, Bali, yang cukup luas, Pino menjawab, itu bukan rumah milik papa, tetapi dikontrak selama 20 tahun dan berakhirnya pada tahun 2015, bertepatan dengan tahun ketika papa meninggal. Deretan prestasi Pino Bahari. Medali emas, Olympic Qualification 1996 Bangkok, Thailand. Medali emas, Asian Games 1990 Beijing, China. Medali emas, Presidents Cup 1994 di Jakarta. Medali emas, SEA Games 1995 Chiang Mai di Thailand. Medali emas, Taipei Open Turnamen 1990 di Taiwan. Medali perak, SEA Games 1993 Singapore. Medali perak, Venice Open Turnamen 1994 di Italia. Medali perunggu, SEA Games 1989 Kuala Lumpur. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.